Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Adab Thalibul Ilmi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan dari Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, tarkun nazar ilal khalqi wa mahwul jah min qulubihim bil amal wa ikhlasul qasdi wa satrul hal huwallazi rafa'a man rafa'a. Kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, meninggalkan melihat kepada umat manusia, tidak melihat pujian manusia, tidak melihat celaan manusia terhadap diri antum. Gak usah peduli dengan sanjungan umat manusia, tidak usah peduli dengan celaan umat manusia. Itu maksud tarkun nazar ilal khalqi, meninggalkan meninjau kepada manusia, tidak usah pedulikan. Wa mahwul jah min qulubihim bil amal, serta antum menghapus kedudukan posisi di hati mereka dengan cara antum beramal. Antum tidak usah ngarep-ngarep supaya diistimewakan oleh mereka, tidak usah antum ngarep-ngarep supaya dimuliakan, ditinggikan oleh mereka umat manusia. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk antum dengan cara beramal. Antum fokuskan diri antum dengan cara beramal, banyak beramal soleh. Tidak usah ngarep pujian dan sanjungan, tidak usah ngarep diposisikan oleh umat manusia. Banyak beramal. Kalau antum amalannya baik, maka antum akan terangkat dengan amalan sendiri, bukan dengan pujian dan sanjungan umat manusia. Wa ikhlasul qasdi, mengikhlaskan niat. Wa satrul hal, menutup keadaan-keadaan antum. Upayakan selagi bisa ditutup aktivitas antum, tidak banyak yang tahu, itu lebih afdal dan lebih bagus, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu yang memang perlu ditampakkan di hadapan banyak orang. Huwallazi rafa'a man rafa'a, perkara itulah adalah perkara yang telah mengangkat orang-orang yang terangkat derajat. Banyak orang-orang yang terangkat derajatnya dengan sebab apa? Bi ikhlasihim, bi niyatihim. Ilmu mereka diberkahi, umur mereka diberkahi, nama mereka diberkahi. Itu semua dengan sebab keikhlasan yang ada pada mereka. Jaga ikhlas ya thalabul ilm, menuntut ilmu lah dengan ikhlas, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah antum mengharapkan pujian dan sanjungan. Nanti dengan berjalannya waktu, sanjungan dan pujian tersebut antum akan dapatkan mungkin dari umat manusia, mungkin ketika antum setelah wafat, ataupun antum dapatkan ketika antum masih hidup. Namun jangan dijadikan yang demikian itu adalah sesuatu tujuan antum. Kemudian yang berikutnya, qala Syekh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim, al-khauf minar riya, khauf dari riya. Bab al-khauf minar riya, takut dari riya. Min syarti qabulil amal as-salih salamatuhu minasyirki war riya limunafatihima at-tauhid. Termasuk syarat diterimanya amalan soleh adalah selamatnya seseorang dari kesyirikan dan riya. Kenapa? Karena syirik dan riya bisa meniadakan tauhid. Antum kalau mau diterima amalan antum, maka jaga amalan tersebut dari noda syirik dan noda riya. Syirik dan riya bisa meniadakan tauhid. Syirik besar bisa meniadakan at-tauhid al-wajib.
Demikian juga riya. Terkadang bisa meniadakan juga tauhid al-wajib, atau minimalnya meniadakan kamalut tauhid. Kalau riyaknya yasir, ya, riyaknya yasir. Kalau riyaknya banyak, bisa tertiadakan tauhid tersebut secara totalitas dan bisa kufur seseorang. Khafan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi ar-riya ma ilmihim wa fadlihim fa ghairuhum aula bil khauf. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan terhadap para sahabatnya ar-riya, dalam kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui mereka, atau dalam kondisi mereka punya ilmu dan punya keutamaan. Sahabat ya ikhwan, ahlul zuhdi wal wara, ahlul ilm, ahlul fadail, itu para sahabat punya kezuhudan, punya kewaraan. Ahlul ta'ah, ahlul fadail, ahlul ilm, dalam kondisi banyak khisal as-salihin ada pada para sahabat, banyak keutamaan keistimewaan dari para sahabat. Namun Nabi SAW tetap mengkhawatirkan pada mereka. Nabi SAW mengkhawatirkan riya menimpa mereka. Kalau sahabat yang subhanallah, orang-orang yang rajin dalam ketaatan, orang yang banyak mengerjakan amal soleh, khawatir kalau seandainya riya menimpa mereka, sehingga Nabi SAW mentanbih riya tersebut. Maka selain sahabat lebih layak lagi untuk waspada. Qala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadzakar al-masih ad-dajjal. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW pernah keluar ke tengah-tengah kami. Ketika itu kami sedang menyebutkan tentang Dajjal. Antum bisa bayangkan bagaimana Dajjal, fitnah Dajjal bisa membuat seseorang yang tadinya muslim berubah menjadi kufur, menjadi kafir, dengan sebab terfitnah oleh Dajjal. Fitnah yang sangat mengerikan, yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min fitnatil masihid dajjal, sampai-sampai di setiap penghujung salat kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dajjal. Tidak ada seorang nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW, melainkan mereka selalu memperingatkan umatnya dari fitnatul dajjal. Nah, ini Nabi alaihi salatu wassalam, salawatullah wassalamu alaihi, memperingatkan para sahabat bahwasannya fitnah riya itu lebih berbahaya dibandingkan fitnah dajjal. Faqal ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang sesuatu yang paling aku khawatirkan atas kalian dibandingkan fitnah al-masihid dajjal? Qala qulna bala. Para sahabat mengatakan, tentu kami mau ya Rasulullah. Faqal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirkul khafi ayyakuma ar-rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhar rajulin. Kata Nabi SAW, asyirik al-khafi ayyakuma ar-rajul yusalli, gambaran syirik khafi tadi seseorang salat, fayuzayyinu salatahu, lalu dia membagus-bagusi salatnya, ditampak-tampakkan sok khusyuk, ditampakkan sok rapi, sok tenang, sok tumaknina. Kenapa? Lima yara min nadhari rajulin, lima yara min nadhari rajulin, dikarenakan ada yang ngelihat, ada yang tengok. Jelas?
Ada ustaz. Ngaji, ada ustaz. Supaya dilihat ustaz, nanti kalau kita rajin nanti kasih bonus sama ustaz. Ya. Dia kalau sholat sendirian, dia ada ustaz. Ya, nah, itu namanya riya, ingin dilihat sama ustaz. Ya enggak? Nah, itu tadi. Ngaji supaya dilihat ustaz nanti. Enggak kena push up kita. Ya, itu namanya riya itu. Ya. Kan riya itu ingin dilihat oleh orang. Ya enggak? Nah, qala Syekh Sulaiman Ibnu Abdullah Al-Syekh, ar-riya akhwafu 'ala salihin min fitnatid dajjal. Riya itu lebih membahayakan, lebih mengkhawatirkan bagi orang-orang soleh dibandingkan fitnah dajjal. Jelas? Amal a'mal ghairu salihah fala riya'a fiha. Adapun amalan-amalan yang bukan amalan soleh, maka tidak ada riya padanya. Difahami? Saya masak, amalan soleh bukan untuk masak, itu bukan amalan soleh. Ya. Saya mau rajin lah, rajin nggak rajin terserah, mau rapi nggak terserah, nggak ada dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelasnya kalau nggak rapi sembarangan itu kena tegur ya. Nah itu saja. Wa inna ma yadkhulu fiha asy-syuhra wal ujub awil fakhr awil kibr wa nahwu dzalik. Namun amalan yang duniawiyah ya, bukan amalan soleh, paling yang masuknya syuhra, ingin tenar, ya enggak? Saya ingin viral. Awil ujub, sombongan, atau fakhar, bangga-banggaan, awil kibr, sombong-sombongan, kan yang semisal itu. Difahami? Sehingga kalau ada orang pakai jam bagus disebut riya apa bukan? Nih saya pakai jam bagus, keren, supaya dilihat oleh orang. Riya apa bukan? Paling disebut apa? Fakhr, al-ujub, kibr, paling seperti itu ya. Nah, kalau baca Al-Quran dilihat ustaz, itu namanya riya. Jadi ini juga kritikan sebagian orang awam, kalau ketika ngelihat orang pakai kalung bagus ya, misalkan ibu-ibu ya pamer kondangan itu ya, pamer kalungnya besar sekali itu, orang awam, itu bukan riya namanya. Apa namanya? Ujub atau fakhr atau yang semisalnya ya, karena itu perkara duniawiyah. Jelas? Bolehkah itu? Itu tidak boleh juga ya, tidak boleh ya, tetap tidak diperbolehkan. Gaya dia pakai motor gede ya, nah itu namanya ujub atau fakhr ya, bangga-banggaan, tapi bukan disebut riya. Jelas? Jadi riya itu yang bagaimana? Dia amalan soleh ya. Wallahu ta'ala, naktafi bihadzal qadar.